Jalan Tuhan itu unik, tetapi dahsyat dan luar biasa. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Ada banyak orang yang gak bisa ngerti kenapa orang kok hidup benar menghadapi tantangan. Kenapa saya udah berdoa kok saya tidak menghadapi mujizat. Kenapa orang yang kelihatannya lemah imannya tapi dibela Tuhan. Kenapa saya yang udah beriman begini kok Tuhan belum buat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jalan Tuhan itu unik. Kenapa Allah harus jadi manusia? Itu yang saya bilang, jalan Tuhan itu unik. Kekristenan diejek, kekristenan dihina karena orang berkata, masa orang Kristen Allah dibilang manusia, manusia dibilang Allah. Aneh. Jalan Tuhan bukan aneh, jalan Tuhan itu unik. Apa artinya unik? Jauh lebih daripada pemikiran manusia. Kenapa? He is God. Ya kan? Dan Alkitab udah bilang, jalanmu berbeda dengan jalanku. Nah, pertanyaan saya, kalau jalan saya berbeda dengan jalan Tuhan, siapa yang saya mau ikut? Masa Tuhan mau ikut jalan kita? Masa Tuhan mesti ikut cara berpikir kita? Maka saya yang harus berserah kepada Tuhan. Saya yang harus ikuti jalan Tuhan. Maka saya akan mengalami kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Kalau jalan Allah berbeda dengan jalan saya, adalah bodoh kalau Tuhan yang harus ikut saya. Oh, saya gak bisa ngerti kenapa Tuhan begini. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya gak bisa mengerti kenapa Tuhan begini, saya yang harus berserah agar saya mengerti. Amin. Karena satu yang saya tahu, Tuhan tidak pernah salah. Yang setuju sama saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Lemes. Yang setuju sama saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Ayo, semangat. Yang setuju sama saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Yeah. 2 Korintus 13 ayat 4-5. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Sampai hari ini, masih saja ada orang-orang bodoh yang berkata, masalahnya orang Kristen katanya Allah tergantung tak berpakaian di atas tiang jemuran. Kau boleh menghina Yesus semaumu. Tetapi ingat, Yesus yang kau hina itu, yang di kitabmu bahkan dituliskan, dia akan datang kembali sebagai Imam Mahdi yang menghakimi bumi ini. Dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Dan hari itu Alkitab berkata setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Sampai hari ini orang masih mengejek, orang Kristen itu bodoh, orang Kristen itu konyol. Dia percaya bahwa manusia yang dihinakan dengan telanjang digantung di tiang jemuran. Kau pikir celana jeans ke apa? Yesus bukan tergantung di tiang jemuran. Yesus tergantung di salib. Karena kebodohanmu dan karena kebodohanku. Karena pemberontakanmu dan karena pemberontakanku. Karena kesalahanmu dan karena kesalahanku. Karena mulutmu yang kotor dengan mulutku yang kotor. Di situ dia tanggung semuanya. Supaya kita yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Kelemahan siapa? Kelemahanmu dan kelemahanku. Dosamu dan dosaku, kejahatanmu dan kejahatanku. Namun ia hidup. Haleluya. Inilah keunikan jalan Allah. Ia hidup. Ia mati tapi ia hidup. Ia lemah tapi ia hidup. Ia dihancurkan tapi ia hidup. Ia dipermalukan tapi ia hidup. Untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yeah. Karena sekalipun yang telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami ada lemah di dalam dia. Tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Wow. Itulah keunikan jalan Allah. Alkitab bilang apa? Kita yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Kita yang lemah akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Kita yang tidak punya apa-apa dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang punya segala-galanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jalan Tuhan itu unik. Karena jalan Tuhan itu unik.
Satu, saya jangan berpikir negatif. Karena jalan Tuhan unik. Dua, saya tidak boleh putus asa. Yang ketiga, karena jalan Tuhan itu unik, saya tidak boleh meninggalkan dia. Dan yang keempat, karena jalan Tuhan itu unik, saya harus tetap percaya bahwa di dalam dia saya lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin. Ibu, engkau yang sedang menghadapi tantangan. Bapak, engkau yang sedang menghadapi badai. Adik-adik muda yang sedang bingung. Para pengusaha, para pejabat yang sedang goncang. Dengar, jalan Tuhan itu unik. Tidak bisa kau hitung secara matematik. Gak bisa kau bilang, wah saya diberhentikan. Wah saya ada masalah. Wah saya begini, nanti jadinya begini. Tidak bisa dihitung secara matematik. Alkitab dengan tegas berkata, sesuai imanmu jadi padamu. Jalan Tuhan itu unik. Bagi orang-orang yang beriman, selalu ada berkat. Selalu ada kemenangan. Selalu ada kepastian. Selalu ada jalan keluar. Yang setuju katakan, yeah. Yep. Ayat 5. Karena jalan Tuhan itu unik. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Karena iman adalah kuncinya. Alkitab berkata, adalah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Uji diri kita. Kita masih punya iman gak? Jangan kita sibuk sama persoalan. Karena persoalan akan selalu ada. Nanti ada SARS. SARS hilang, MERS. MERS hilang, COVID. Waktu zamannya HIV. Nanti apa lagi di depan kita? I don't know. Tapi hidup ini bukan how we fix the situation. But how we fix our faith. Hidup ini bukan bagaimana kita beresin sekitar kita. Tapi bagaimana kita beresin iman kita. Mendengar berita negatif akan setiap hari. Karena khususnya di akhir zaman. Segala sesuatu akan berubah kata Alkitab. Teman bisa jadi pengkhianat. Orang yang kita sayang tiba-tiba bisa mengecewakan kita. Orang yang kita andalkan tiba-tiba bisa berbalik menyerang kita. Keadaan yang tadinya nyaman, indah, manis dan dahsyat luar biasa tiba-tiba bisa berbalik menakutkan buat kita. Laut yang tenang tiba-tiba bisa bergelora, bergelombang dan menakutkan dengan tsunami-nya yang dahsyat. Tapi keadaan tidak boleh mengubahkan hati kita selama kita punya iman. Iman adalah pagar untuk membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Makanya Alkitab jelas bilang. Ujilah dirimu sendiri. Folks. Pertama kita bersama 23 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan kita sekarang bersama-sama. 5 bulan kita gak bisa masuk gedung gereja kita. Gembalanya bisa. Iya kan, saya tetap bisa. Iya kan. Tapi saudara tetap di rumah masing-masing. Pertanyaan saya, berkurang gak kasih Tuhan? No. Memang kalau pintu gedung gereja sudah bisa terbuka, why not you come? Saudara yang gerejanya sudah terbuka, karena saya mengerti. Yang saya layani selama 5 bulan ini bukan hanya jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Karena ini bukan waktunya kita lagi tanya dari gereja mana. Ini waktunya kita hanya bicara anak Tuhan Yesus. Atau bukan anak Tuhan Yesus. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat akhir zaman ini. Dia meruntuhkan tembok-tembok gereja supaya kita dapat bergandengan tangan bersatu dan mengakui Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. 5 bulan kita bersama-sama. Dan selama 5 bulan ini yang menjadi topik utama kita hanya focus on Jesus, focus on the cross. Karena kalau kita mau sibuk dengan berita, kalau kita mau sibuk dengan pandemi, kalau kita mau sibuk dengan COVID, yang terjadi malah semakin kita tertekan, dan semakin panik. Apalagi sudah 5 bulan berita gak berubah-berubah.
Sebagian sudah ada dalam stress level yang very high. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Rasanya berita tentang COVID, saudara udah ngerti semuanya, saudara udah dengar semuanya. Ini waktunya dengar berita dari surga. Ini waktunya beritakan tentang kerajaan Allah dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Berita sekarang hanya dua. Takut atau beriman. Dunia sedang menawarkan berita-berita ketakutan, tapi kita sedang menawarkan berita keselamatan. Jelas Alkitab berkata, dengan sangat rindu, seluruh umat menantikan saat anak Allah dinyatakan. Alkitab berkata ketika semuanya tergoncang, ini waktunya kita memandang ke langit. Anak manusia datang dalam awan dan kemuliaannya. Ini menggambarkan kepada kita saat-saat seperti ini, pengharapan kita hanya kesadaran bahwa ada Bapa kita di sorga yang akan menyelesaikan segalanya buat kita yang setuju katakan amin. Jadi jelas, ayat ini bilang ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu, sebab jika demikian kamu tidak tahan uji. Jelas ya? Kalau kita takut bukan karena pandemi ini menakutkan. Kita takut bukan karena kita di PHK. Kita emosi bukan karena orang yang memancing kita terlalu menyakitkan buat kita. Tetapi Alkitab berkata karena Kristus tidak ada dalam diri kita. Jelas Alkitab bilang, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Artinya apa? Kalau kamu tidak yakin bahwa Kristus dalam diri kamu, kamu gampang emosi. Kamu gampang nekat. Ku perlukan juru selamat agar jalan tak sesat. Amin. Kalau ada Yesus dalam diri kita, kita nggak sesat. Kita nggak mengeluh, kita nggak membiarkan pikiran-pikiran negatif menguasai hidup kita. Hello? Amin? Jangan biarkan pikiran negatif, jangan biarkan nekat, jangan biarkan amarah, jangan hanya cari-cari kekurangan dan kesalahan orang. Come on. Ini waktunya satu. Jalan Tuhan itu unik. Apa yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Apa yang tidak kita sangka bisa saja terjadi. Tapi satu, pastikan kita beriman. Yang kedua, pastikan ada juru selamat, ada Kristus Yesus di dalam diri kita. Dan kita yakin bahwa bersama dia kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Selanjutnya klik. Kisah Rasul 2 ayat 36-39. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang direndahkan justru diangkat, justru dipermuliakan, justru dinyatakan kuasanya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Hal-hal yang unik mengajarkan kepada kita, our response has to be right. Jadi kalau jalan Tuhan itu unik, bisa saja kita stres, bisa saja kita emosi, bisa saja kita tidak mengerti, bisa saja kita nekat. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ternyata jalan Tuhan itu unik. Mereka bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Terjemahan lainnya bilang, apa yang harus kami perbuat supaya kami benar, supaya kami selamat. Selanjutnya klik. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat. Dibaptis. Dan menerima karunia Roh Kudus. Ini yang kita perlukan di akhir zaman. Bertobat. Artinya turn around. Dari mengandalkan diri sendiri,
akhirnya bertobat, mulai meninggalkan kekuatan pada diri sendiri dan mulai mengarahkan hidup sepenuhnya pada kekuatan, tuntunan, pimpinan dari Tuhan semata-mata. Setelah itu beri diri dibaptis. Apa artinya beri diri dibaptis? Mau mati bersama Yesus supaya kita bisa dihidupkan kembali bersama dengan Kristus. Baptis bukan cuma sekedar upacara, pemercikan biasa. Tetapi tandanya harus jelas, kita mati bersama Yesus. Makanya kalau kita pelajari dalam Alkitab, seluruh baptisan berada di bawah air. Tanda kita mati, dikuburkan bersama dengan Kristus. Supaya kita hidup dalam kehidupan baru bersama dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lalu kemudian menerima Roh Kudus. Apa artinya menerima karunia Roh Kudus? Dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab bilang, barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadi anak-anak Allah. Wow, kita lihat selanjutnya. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Makanya orang benar akan hidup oleh janji Tuhan. Alkitab kan bilang orang benar akan hidup oleh iman. Hidup yang kita jalani sekarang bukan hidup karena melihat. Tapi karena percaya. Pertanyaan saya, percaya apa? Percaya janji-janji Tuhan. Karena jalan Tuhan itu unik, kita bukan melihat dengan perhitungan logika. Karena jalan Tuhan itu unik, kita melangkah dengan iman. Dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Amin? Yeah. Selanjutnya, klik. Wow. Hari yang indah. Jangan lupa, saudara udah pasang bendera belum? Saudara-saudara di Indonesia, kecuali yang di luar negeri. Karena saya dapat kabar program kita ini ditonton sampai Yunani, sampai Sudan, sampai Belgia, Swedia, ada yang dari Denmark, ada yang dari Norwegia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Brunei. Wah, luar biasa saudara, program ini di mana-mana. Ada yang dari Amerika. Wow, saya memuji Tuhan. Yang lain-lain gak usah pasang bendera. Tapi yang Indonesia, ini bulan apa itu namanya, kemerdekaan, ya kan, bulan Agustus. You better put flag, ya kan, taruh bendera. Hiduplah Indonesia Raya. Iya dong ya. Yang belum pasang bendera, pasang bendera. Jangan kebanyakan cuci tangan sampai gak sempat pasang bendera. Jangan kebanyakan pakai masker sampai gak pakai bendera. Kalau perlu masker sudah merah putih. Iya kan. Indonesia merah darahku, putih tulangku, berjuta semangatku. Wah, ini dia Indonesia merdeka. Ya, di bulan kemerdekaan ini, wah saya senang sekali nih. Bayangkan, kita ini berjumpa dari mulai Valentine sampai kemerdekaan. Iya kan, kita pertama berjumpa, iya kan, habis Februari terus Maret, ya kan, itu kan masih suasana Valentine itu, ya kan, sampai kemerdekaan, jangan sampai nanti sampai kita kumpul lagi sampai hari pahlawan, saudara, aduh minta ampun, ya kan, bayangkan Valentine, Kartini, iya kan, terus sekarang udah, terus kemarin tuh apa itu namanya, Hari HUT Kota Jakarta, Juni, ya kan. Terus Lebaran 22 udah kita lewatin, Lebaran biasa, Lebaran haji, ya kan. Pasca bersama, seru juga kita lama-lama. Cuman kita kali yang bisa ketawa-ketawa terus ya. Situasi boleh berubah-berubah, tapi anugerah Tuhan tetap luar biasa buat kita. Yang sudah katakan, yeah, ya kan. Semangat betul saya ini. Coba lihat, Matius 16 ayat 21 sampai 22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu apa? Disalibkan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus gak bisa ngerti keunikan jalan Tuhan. If you are the Christos, if you are the Messiah, kalau engkau yang diurapi, engkau yang adalah Allah yang turun menjadi sama dengan manusia, nggak mungkin kau harus menderita. Ini berbeda dengan konsep orang-orang Yahudi, berbeda dengan konsep-konsep orang-orang beragama bahwa Allah tidak boleh menderita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu keunikan jalan Allah. Dia harus menderita untuk menanggung yang kita nggak bisa tanggung. Iya kan?
Kenapa orang Yahudi sampai sekarang gak bisa percaya? Begitu banyak mujizat yang Yesus kerjakan. Dan setiap orang Kristen yang datang ke Israel, datang ke Yerusalem, semua pertanyaannya sama. Kenapa Jesus perform miracle di tanah perjanjian, tapi justru orang-orangnya gak percaya? Alkitab sudah bilang, dia datang kepada milik kepunyaan, tapi milik kepunyaan yang menolak dia. Tapi seberapa banyak yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang setuju katakan, saya anak Allah. Amin. Saya anak Allah. Bukan berarti Allah itu beranak. Saya anak Allah berarti saya berasal dari Allah. Sebab anak Medan juga bukan berarti Medan beranak. Aku anak Medan ini. Ya kan? Apakah Medan beranak? Bukan. Berarti aku berasal dari Medan. Aku anak Allah berarti aku berasal dari Allah. Karena kita sudah dilahirkan kembali bukan dengan daging dan darah, tapi kita dilahirkan kembali kata Alkitab oleh roh dan firman. Luar biasa saudara, haleluya. Petrus gak bisa mengerti keunikan ini. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Tapi Yesus menegurnya dengan keras dan berkata, hanyalah kau iblis, sebab kau hanya batu sandungan. Engkau hanya memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh manusia. Kalau kita mau pakai otak manusia, otak logika yang lemah, kita penuh dengan sungut-sungut, kita penuh dengan kecewa, kita penuh dengan amarah. Jadi saudara yang hari ini sedang kecewa, saudara yang hari ini sedang bersungut-sungut, saudara yang hari ini sedang nekat, saudara yang hari ini sedang menyalahkan orang, berpikir negatif, penuh kekhawatiran, berarti saudara sedang memikirkan pikiran-pikiran manusia. Tapi Paulus berkata begini, kami memiliki pikiran Kristus. Kami menawan segala pikiran manusia dan meletakkan di bawah kaki Kristus, yang setuju katakan pikiran Kristus. Amin. Ayo kita lihat selanjutnya. Klik. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, yang hanya berpikir secara pikiran daging. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, yang mau hidup dalam roh, yang mau hidup dalam iman, pemberitaan tentang salib itu adalah apa? The power of God. Hallelujah. Yeah. Sama-sama bilang sama saya kekuatan Allah. Ayo sama-sama bilang sama saya kekuatan Allah. Ayo sama-sama bilang sama saya kekuatan Allah. Amin. Klik. Saya simpulkan di sini, salib yang adalah satu-satunya jalan untuk penyelesaian dosa dan kebinasan manusia. Jadi salib, saya catat di sini dengan tegas, bukan salah satu. Tetapi salib adalah jalan satu-satunya. Sama-sama bilang sama saya, bukan salah satu. Yes. Sama-sama bilang sama saya, jalan satu-satunya. Tepuk sebelah saudara. Bilang, bukan salah satu, tapi jalan satu-satunya. Ada banyak jalan ke Roma, itu ke Roma kote. Tetapi ke sorga, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi salib adalah jalan satu-satunya untuk penyelesaian dosa dan kebinasan manusia. Why? Klik. Yang pertama, kenapa satu-satunya? Karena di salib itu ada darah. Dan saya sempat catat dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 bilang begini. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan ada pernyataan dalam hukum Taurat begini, dan tanpa darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Kenapa orang Yahudi
menjelang hari Yom Kippur, harus memotong korban. Korban pada zaman orang Yahudi tergantung dosanya. Jadi kalau dia pikir dosanya kecil, dia bawa burung tekukur. Kalau dosanya agak besar, dia bawa kambing atau domba. Kalau dosanya besar sekali, dia harus bawa sapi. Thank God for Jesus. Saya mau tanya sama saudara. Kalau hari ini peraturan itu masih ada dalam Alkitab, lu mesti bawa apa? Gajah bengkak yang lagi kena beri-beri, pendeta. Atau lu mesti bawa kuda Nil. Iya kan? Woo! But thank God for Jesus. Kenapa? Untuk pengampunan dosa harus ada korban. Karena hukum Taurat bilang, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Thank God for Jesus. Yesus menumpahkan darah supaya kita dapat diselamatkan. Kenapa salib satu-satunya? Yang kedua, karena untuk penyelesaian dosa dan kebinasan manusia harus ada penyiksaan. Dan Yesus menanggung penyiksaan itu. Makanya di Taman Getsemani dia bilang, Bapak kalau boleh cawan lalu. Cawan itu berisi darah. Cawan itu berisi penyiksaan. Cawan itu harus berisi dipermalukan. Karena memang itu syaratnya. Yang pertama harus ada darah tertumpah. Agama gak cukup untuk menyelesaikan dosa dan kebinasan manusia. Karena upah dosa ialah maut. Darah binatang gak bisa menyelesaikan, hanya bisa menutupi. Maka Yesus tumpahkan darahnya. Dan sebelum darahnya tertumpah, dia rela disiksa. Supaya kita tidak perlu disiksa lagi, karena sudah ada yang menanggung penyiksaan itu buat kita. Dan yang ketiga, bukan hanya darah dan penyiksaan di salib itu, yang ketiga, harus ada penghinaan, dipermalukan. Karena dosa mengakibatkan penghinaan dan dipermalukan. Tapi complete. He paid the price. Dia bayar harganya. Maka dari kayu salib dia bilang sudah selesai. Dan yang keempat, kematiannya harus kematian pribadi yang suci, tak berdosa. Jadi yang bisa membayar harga buat kita, yaitu dia yang suci yang menanggung buat kita. Karena kalau kita pakai logika sederhana, yang bersalah tidak bisa menanggung buat kita. Harus yang tidak bersalah yang menanggung itu buat kita. Complete. Sempurna. Dia tidak bersalah. Dia mau mati dan menumpahkan darah buat kita. Dia rela disiksa. Dia mau dipermalukan, dihina, sehina-hinanya. Satu, supaya kita hidup. Dua, supaya kita menerima kemuliaan. Dan yang ketiga, supaya kita bebas dari siksaan. Dan menerima berkat sorgawi yang berkelimpahan. Yang setuju katakan, salib itu dahsyat. Kurang. Sama-sama bilang salib itu dahsyat. Sama-sama bilang salib itu dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi jelas buat kita. Jalan Tuhan itu unik. Tapi salib penyelesaiannya, klik. Doa Yesus di Taman Getsemani jelas. Bapak kalau boleh cawani lalu. Kalau ada jalan lain untuk penyelesaian dosa manusia. Kalau agama, amal, ibadah bisa menyelesaikan persoalan keselamatan manusia. I don't need. Saya nggak perlu naikkan kayu salib. But if there is no more chance. Kalau nggak ada jalan lain, satu-satunya jalan untuk manusia diselamatkan hanyalah melalui salib. I am ready. Because I love them. Makanya di atas kayu salib kalimat pertama Yesus adalah Bapa ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari.
Namun salib itu buat saya begitu unik. Karena yang begitu terhina bagi yang tidak mengerti justru adalah kebanggaan bagi yang memahami dan menerimanya. Salib adalah kebodohan. Begitu terhina bagi yang tidak mengerti. Makanya salib adalah pusat penghinaan kepada orang Kristen. Allahnya orang Kristen matinya dipantek. Saya waktu SD suka diejek oleh teman-teman saya. Kristen matinya dipantek, Kristen matinya dipantek, Kristen matinya dipantek. Meskipun waktu saya SD itu, saya diejek oleh teman-teman, hati saya sedih. Tapi saya tetap memberkati mereka. Karena saya mengerti. Meskipun waktu itu saya masih kecil. Tapi saya sudah diajar oleh orang tua saya. Yesus dihina. Supaya kita semua hidup dalam kemuliaannya. Sebagai anak kecil mendengar teman-temannya berteriak. Kristen matinya dipantek, Kristen matinya dipantek, Kristen matinya dipantek. Saya sedih. Tetapi karena mengerti. Akhirnya doa saya hanya berbunyi, Tuhan. Bahwa mereka mengerti. Yesus juga mengasihi mereka. Ternyata bukan hanya waktu saya SD. Sampai hari ini. Salib merupakan dasar penghinaan terhadap orang Kristen. Allahnya orang Kristen matinya dipantek. Kau pikir nangka belum matang ke apa yang mesti dipantek? Iya kan? Bacalah, lihatlah yang ada di YouTube hari-hari ini. Begitu banyak penghinaan terhadap salib. Tetapi kita tidak pernah merasa terhina. Karena memang salib begitu terhina bagi yang tidak mengerti. Tapi pada saat yang bersamaan justru salib adalah kebanggaan bagi yang memahami dan menerimanya. Karena justru di salib itu kita menjadi warga sorga. Justru di salib itu dosa kita diampuni. Justru di salib itu kita hidup dalam kemenangan. Justru di salib itu kita punya kepastian bahwa Allah turut bekerja untuk mendatang kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Selanjutnya saya pelajari. Mengapa salib tidak dapat dimengerti? Saya catat beberapa alasan di sini. Yang pertama, salib tidak dapat dimengerti karena terlalu sederhana. Kalau orang bilang begini, kalau kau mau diselamatkan, mesti cari ayam hitam yang telurnya putih. Dan ayam putih yang telurnya hitam. Lalu dikawinkan 7 tetes darah dari ayam hitam yang telurnya putih. Dan 3 tetes darah dari ayam putih yang telurnya hitam. Kau campur, kan menjadi 10 tetes. Dan 10 itu angka kesempurnaan. Lalu kau hirup 7 kali. Lalu kau buang 10 kali. Maka kau diselamatkan. Banyak yang percaya. Tapi kalau hanya memahami salib yang begitu sederhana bahwa Dia mati buat kita. Banyak orang gak mengerti. Sederhana buat kita. Tapi sangat keras dan complicated buat Dia. Dia rela complicated, Dia rela keras, Dia rela begitu menderita. Sampai Dia bilang hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berarti berat. Dia buat itu hanya buat kita. Manusia kadang-kala suka gak percaya dengan yang sederhana. Tapi yang sederhana itu, yang bernama salib justru yang menyelesaikan segalanya. Yang kedua, mengapa salib tidak dapat dimengerti? Karena berbeda dengan konsep keselamatan umum. Konsep keselamatan umum manusia harus beramal, beribadah, harus berbuat baik, harus beragama, harus berjuang dengan segala sesuatu dalam dirinya. Tapi Alkitab berkata kebenaranmu seperti kain larah, seperti kain kotor di hadapanku. Karena itu konsep keselamatan kita bukan perbuatan baik.
bukan beramal, bukan beragama. Itu bukan berarti kekristenan tidak menyuruh kita berbuat baik. Tapi kita tidak disuruh berbuat baik supaya kita diselamatkan. Tapi justru karena kita sudah dipilih dan diselamatkan, kita harus menjadi orang-orang yang menunjukkan keselamatan kita lewat perbuatan baik. Makanya Alkitab berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berbeda. Petrus narik Yesus keluar karena berbeda. Orang Yahudi tidak percaya karena berbeda. Orang-orang dunia tidak bisa percaya karena berbeda. Buat dia yang penting hidup berbuat baik. Tapi keselamatan dalam Kristus itu pasti. Kenapa Yesus yang menanggung kita? Dan Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, mengapa salib tidak dapat dimengerti? Karena salib adalah lambang penghinaan, tapi memang dia harus dihina. Karena dia bayar harganya supaya kita dapat dimuliakan bersama dengan Kristus. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang keempat, mengapa salib tidak dapat dimengerti? Karena salib penghukuman bagi orang jahat. Penjahat di sebelah kiri Yesus berkata, jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Dengan lain kata, kalau kau tidak bisa menyelamatkan dirimu, berarti kau sama jahatnya seperti kami. Tapi penjahat di sebelah kanan berkata, kawan ingat, kita disalibkan karena memang kita pantas menerima, tapi dia tidak pantas untuk menerimanya. Guru, ingatlah akan aku jika engkau berada dalam Firdaus. Dengan lain kata, Kristus dihukum sebagai penjahat untuk membayar segala kejahatan kita. Ibu, tahukah ibu, sebetulnya kadang-kala engkau orang jahat. Orang jahat bukan hanya para perampok, orang jahat bukan hanya para penjina. Tapi siapa orang jahat? Orang yang tidak percaya Tuhan juga jahat. Orang yang sudah ditebus Tuhan tapi menolak, itu pun jahat. Yesus sudah bayar harganya dan kita masih bersungut, kita masih mengeluh, kita masih kecewa. Kita hidup dengan segala kebencian, kepahitan, itu pun jahat di hadapan Tuhan. Intinya kita semua tadinya jahat. Tetapi lewat darahnya kita disucikan. Hari ini kita berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Setuju katakan amin. Haleluya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, tadinya saya jahat. Tapi sekarang saya menerima anugerah. Dan gak usah malu. Mendingan tadinya kita jahat, sekarang menerima anugerah dari tadinya kita baik. Iya kan? Tadinya dia baik, sekarang parah saudara. Tadinya kita jahat. Kita mudah mengeluh. Kita mudah berpikir negatif. Kita mudah cari-cari kesalahan istri, mudah cari-cari kesalahan suami. Kita mudah menghina, merendahkan orang di sekitar kita. Hanya karena kita gak suka, hanya karena kita gak nyaman. Lalu kita mulai serang, kita mulai sikat, kita mulai cari kekurangannya. Tapi hari ini kita berkata, aku mau jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, bagi Yahudi, baik saudara sepupu, maupun agnostik, maupun ateis. Mereka yang gak percaya pernyataan Tuhan, mereka yang gak percaya agama, akan selalu terganjal dalam penjelasan tentang salib. Klik. Siapa yang dapat menerima salib? Kenapa orang-orang Yahudi? Kenapa orang-orang yang beragama tapi di luar Kristen tidak bisa menerimanya? Kenapa orang-orang ateis? Kenapa orang agnostik yang gak percaya pernyataan Tuhan? Gak percaya kedahsyatan Tuhan? Tidak bisa menerima salib. Padahal Yesus mati bukan hanya untuk orang beragama. Yesus mati bukan hanya untuk orang baik. Yesus mati bukan hanya untuk orang yang menerimanya. Yesus mati buat semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya dia mati itu semua. Saudara seorang lesbian kah? Saudara seorang homoseks kah? Saudara seorang pembunuh kah? Saudara seorang penjinah kah? Saudara seorang perampok kah?
Saudara, seorang yang sudah murtad tinggalkan Tuhan, dia mati bagimu. Salib juga berlaku bagimu. Tetapi yang menerima keselamatan, yang menerima anugerah, yang menerima kelegaan, yang menerima kelepasan, yang menerima mujizat yang sempurna, adalah mereka yang percaya. Haleluya. Nah, saya pelajari. Siapa kemudian dapat menerima salib? Yang pertama, orang yang sadar dia berdosa. Karena dia sadar dia berdosa, maka dia butuh jalan kepastian menuju selamat sehingga dia dapat menerima salib. Adalah solusi yang Tuhan sediakan buat manusia. Karena saya percaya, for every problem God has a special way to solve us. To save us, to solve our problem. Untuk segala yang terjadi, Tuhan punya jembatan. Tuhan punya jalan keluar, Tuhan punya cara. Untuk menyelamatkan kita. Dan memberi jalan keluar buat setiap persoalan kita. Orang-orang yang menyadari Tuhan, saya berdosa. Saya tidak bisa selamat hanya karena amal ibadah dan perbuatan baik saya. Saya butuh salib. Maka dia akan menerima kuasa salib. Wanita yang tangkap basah berbuat zina, dia bisa percaya. Perempuan yang dosanya diampuni bisa percaya karena dia cuci kaki Yesus. Zekius bisa percaya. Sampai dia bilang, kalau ada orang kuperdayakan hartanya, aku kembalikan 4 kali lipat. Wow. Yang kedua, siapa yang dapat menerima salib? Orang yang sadar bahwa dia sedang menuju pada kebinasaan. Meskipun saya beragama, meskipun saya berbuat baik, atau mungkin selama ini saya tidak pernah tertarik dengan hal-hal rohani. Akhirnya dia sadar, dia sedang menuju pada kebinasaan. Tahukah saudara? Salah satunya, setan mengintimidasi kita dengan yang saya beri nama false truth. Atau kebenaran yang palsu. Apa itu false truth? Iblis mulai datang kepada kita dan berkata, it's okay. Gak apa-apa kamu berzina, yang penting kamu kan berbuat baik. Gak apa-apa kamu minum mabuk dan judi, Tuhan pasti beresin kok, nanti kamu tetap masuk surga. Kalau kita judi, minum mabuk, gak pernah ke gereja, gak pernah percaya Tuhan, nyakitin hati suami, nyakitin hati istri, berzina, lalu pikir mati masuk surga, kok pikir kok ada orang dalam ke apa? Saudara kasih dalam Tuhan. Yang paling berbahaya, banyak orang sedang diintimidasi setan dengan false truth, kebenaran palsu. Sehingga dia pikir, bang, enggak lah, saya meskipun banyak dosanya, tapi ya, saya kan ada juga ke gereja sekali-sekali, pendeta nanti Tuhan ampunin. Nah itu dia. Yesus bilang apa? Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan segala perintahku. Yang pertama, orang yang sadar bahwa dirinya berdosa. Dan dia tahu dosa mengakibatkan maut. Dia mencari solusi yang pasti. Bukan mudah-mudahan, tapi dia cari solusi yang pasti. Salib punya kepastian. Orang yang sadar dia menuju pada kebinasaan dan dia tidak rela untuk spend their eternity in hell. Dia tidak mau melepas kekekalannya, menghabiskan kekekalan dalam kebinasaan, menghabiskan kekekalan di neraka, karena dia memilih untuk percaya kepada salib. Sekarang jujur sama diri saudara sendiri, kalau kau mati kau kemana? Kalau kau tidak punya kepastian, saya tawarkan salib. Itu membuktikan keunikan jalan Tuhan. Tapi sekaligus kepastian untuk menerima keselamatan. Yang ketiga, siapa yang dapat menerima salib? Orang yang sadar, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri.
Kalau nggak ada kekuatan dalam salib pendeta, mulut saya kadang-kala kotor, mulut saya kadang-kala jahat. Kalau nggak ada kekuatan dari salib pendeta, seringkali saya istri yang susah tunduk sama suami, saya orangnya nggak bisa ditegur, saya orangnya kepala batu, saya orangnya egois, mau menang sendiri, semua saya lawan, semua saya ajak debat, pokoknya saya yang harus paling benar dari semuanya. Sampai semua orang sudah menganggap kau kerasukan setan, orang cuma diam saja, kau mau ngomong apa orang diam. Kenapa? Karena engkau orang aneh. Gak bisa dia ngomong apa. Siapa yang mau ribut terus hidup seperti itu? Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Gak ada orang bisa merubah hidupmu. Gak ada orang bisa menyelamatkan hidupmu. Gak ada orang bisa meluruskan hidupmu. Kecuali kau sadar dan kembali kepada salib. Dan berkata, Tuhan, saya gak sadar. Iblis telah menipu saya. Saya selalu pikir saya orang baik. Saya selalu pikir saya mau nolong orang. Saya selalu pikir saya mau atur segala-galanya. Tapi akhirnya engkau menyiksa orang-orang di sekitarmu. Bertobat. Datang pada salib. Kalau engkau sadar bahwa hidupmu berdosa. Engkau sadar bahwa hidupmu menuju kebinasaan. Engkau sadar kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Maka engkau datang pada salib. Di salib itu ada pertolongan dan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Dan yang keempat. Siapa yang dapat menerima salib? Orang yang sadar. Dia tidak berdaya. Paulus bilang apa? Setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Ketika kita tidak berdaya, jangan salahkan orang. Ada banyak orang masalah, apa saja orang yang salah, bukan dirinya. Apa saja. Dia ada masalah, oh suami saya nih yang gara-garanya, oh anak-anak saya nih, oh mertua saya nih, oh ini nih, oh ini nih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kau terlalu sombong. Kau terlalu egois. Dan sorry untuk bilang ini. Kau tidak sadar bahwa sebetulnya kau dirasuk setan. Setan membuat engkau merasa selalu yang terbaik dari semuanya. Setan membuat engkau merasa you are the center of the universe. Engkau pusat dunia, yang lain semua salah. Saya yang paling benar. Saudaraku. Jangan biarkan setan terus memakai hidupmu dan akhirnya membuat segala sesuatu di sekitarmu hancur. Hari ini saya percaya, waktunya untuk engkau datang pada salib. Waktunya untuk kau berkata, Tuhan saya tak berdaya. Saya selalu merasa diri saya yang paling benar. Saya selalu merasa diri saya yang paling baik. Saya gak pernah peduli orang mau sakit hati sama mulut saya. Orang mau kecewa dengan tindakan saya. Yang penting saya bahagia. Hari ini biarkan Roh Kudus jamah hidupmu. Engkau berkata, saya tak berdaya merubah hidup saya. Setiap kali saya ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Setiap kali saya mau jadi berkat, justru yang saya buat, saya nyakitin orang, saya nyakitin orang, saya nyakitin orang di sekitar saya. Ya Kristus, biarlah kuasa salibmu mengubahkan aku. Karena saya pelajari minimal ada 4 pribadi yang dapat menerima kuasa salib. Yang pertama, dia menyadari bahwa dia berdosa. Dia menyadari bahwa dia menuju pada kebinasaan. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dia yang menyadari bahwa dia tidak berdaya. Selama kita masih sombong, angkuh, merasa diri yang paling benar, semua yang salah. Kita boleh memegang salib tapi tidak mengalami kuasa salib. Kita boleh memegang salib tapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam salib itu. Dan doa saya hari ini, biarlah sungguh salib mengubahkan segalanya. Yang terakhir saya pelajari, klik. Keunikan jalan Allah yang kita terima dari salib. 1. Dalam pengkhianatan ada kesetiaan. Apa yang saya bisa belajar dari salib? Ketika orang mengkhianati Yesus, dia tetap setia. Berarti, kalau saya menerima kuasa salib, saya bisa saja dikhianati, tapi saya tidak membalas. Saya bisa saja dikhianati, tapi saya tidak sakit hati. Saya bisa saja dikhianati, tapi saya tidak hidup dalam kepahitan. Tapi meskipun saya dikhianati, saya tetap setia. Dan tetap mendoakan. Tetap mengucapkan berkat. Yang setuju katakan, saya tetap harus setia. Amin. Yang kedua, keunikan jalan Allah yang kita terima dari salib, bahwa dalam kehancuran ada pemulihan. Berarti saya nggak harus putus asa. Berarti saya nggak harus kecewa waktu saya lihat semuanya hancur. Saya tetap memandang sorga dan percaya ada pemulihan. Saudara-saudara yang mungkin diceraikan oleh pasanganmu. Saudara-saudara yang mungkin berasal dari keluarga yang broken home. Saudara-saudara yang mungkin pelayanannya sedang hancur hari-hari ini. Saudara-saudara yang rumah tangganya sedang hancur hari-hari ini.
Saudara yang merasa hidupnya hancur hari-hari ini, bangkit. Salib adalah kepastian pemulihan. Situasi yang hancur, keadaan yang hancur, hidup yang hancur, dibawa di kaki salib, akan dipulihkan dalam kemuliaan yang sempurna yang sudah katakan amin. Yang ketiga, apa keunikan jalan Allah yang kita terima dari salib? Dalam kekerasan ada kelemah lembutan. Mungkin kau seorang istri yang diperlakukan keras oleh suamimu. Gak usah terluka. Gak usah hidup dalam trauma. Mungkin kau seorang anak yang diperlakukan keras. Sehingga kau berkata, pendeta, hatiku banyak luka, hatiku banyak kepahitan. Setelah mungkin hari-hari ini diejek, dihina dengan keras. Tetapi tetap hadapi dengan kelemah lembutan. Karena selalu saya bilang, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan dari kelemah lembutan. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan dari kelemah lembutan. Sekeras apapun orang, jangan dilawan dengan kekerasan. Tapi hadapi dengan kelemah lembutan. Saudaraku, lemah lembut yang pertama, membuktikan kekuatan yang ada pada kita. Lemah lembut yang ada pada kita membuktikan kedekatan kita pada Tuhan. Kelemah lembutan yang ada pada kita menunjukkan kenormalan dalam diri kita. Iya dong. Kalau kita bisa lemah lembut menghadapi apapun itu artinya kita kuat. Kalau kita bisa lemah lembut menghadapi apapun itu artinya kita dekat sama Tuhan. Siap. Yang ketiga. Kalau kita bisa lemah lembut menghadapi segala sesuatu artinya kita normal. Iya dong. Kalau apa-apa bentak, maki, ribut. Itu artinya lu gak normal. Masa gak bisa sih ngomong sama istri baik-baik? Masa gak bisa ngomong sama suami baik-baik? Kenapa sih kalau gak setuju sesuatu? Di dalam diri saudara seperti ada roh macan gitu, ada roh beruang. Iya kan? Sama-sama bilang saya harus lemah lembut. Segala persoalan yang serumit apapun, kalau lemah lembut dapat diselesaikan. Maka Yesus buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina hanya dapat dibuat bertobat hanya dengan kelemah lembutan. Seorang wanita perempuan Samaria yang sudah punya 5 suami dan 1 di rumahnya bukan suaminya tapi piaraannya. Bisa berubah, kenapa kelemah lembutan Kristus? Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Salib. Bicara tentang pengkhianatan. Tapi juga kesetiaan. Bicara kehancuran. Tapi juga pemulihan. Bicara tentang kekerasan. Tapi juga bicara kelemah lembutan. Dan yang selanjutnya saya pelajari. Wow. I'm so blessed. Saya sangat diberkati hari ini. Karena saya pelajari yang keempat. Keunikan jalan Allah yang kita terima dari salib. Dalam kejahatan ada kasih yang sempurna. Yesus tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena membalas yang jahat dengan yang jahat sama jahatnya. Kita yang memandang salib, kita yang memegang salib, kita yang hidup karena salib. Bisa saja diperlakukan jahat oleh orang di sekitar kita. Tapi kita tetap murid-murid Kristus yang hidup dalam kasih. Sama-sama bilang saya harus hidup dalam kasih. Oh khotbah hari ini gak mudah. Enak untuk didengar. Tapi gak mudah untuk dipraktekkan. Tapi biarlah hari ini kita mempraktekannya. Sehingga kita mengerti keunikan salib Kristus itu. Haleluya. Dan yang kelima yang terakhir. Keunikan jalan Allah yang kita terima dari salib. Yang kelima saya pelajari. Haleluya. Dalam pemberontakan
ada ketaatan. Di salib ada pemberontakan. Pemberontakan seorang yang bernama Yudas. Pemberontakan seorang yang bernama Petrus yang berkata, aku tidak kenal dia. Pemberontakan dari orang-orang Yahudi yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pemberontakan dari Pilatus yang mencuci tangannya pada tahu kebenaran. Tapi ada ketaatan Kristus yang berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dunia di mana kita hidup, ada begitu banyak pemberontakan-pemberontakan yang menyakitkan di sekitar kita. Tapi pastikan kita tetap jadi orang-orang yang taat. Sekali Yesus tetap Yesus. Mungkin jiwa kita sedang memberontak. Saya gak bisa terima pendeta saya disakiti oleh suami saya. Saya gak bisa terima pendeta saya disakiti oleh mertua saya. Saya gak bisa terima saya disakiti oleh orang di sekitar saya. Saya gak bisa terima papa dan mama saya menyakitkan hati saya. Mereka membanding-bandingkan saya dengan cici saya, dengan koko saya, dengan kakak saya, dengan abang saya. Mungkin itu yang terjadi hari-hari ini. Jiwamu mau berontak. Tapi memandang salib, kita berkata, penderitaan yang saya harus lewati tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan salib. Mungkin kau sedang berontak. Kalau Tuhan itu baik, kenapa penyakit saya belum disembuhkan? Iblis mau jiwa kita penuh dengan pemberontakan-pemberontakan, tapi salib mengarahkan kita pada ketaatan. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan, aku percaya yang terbaik Tuhan berikan pada aku. Tuhan, aku percaya tidak pernah Engkau mempermalukan aku. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Hari ini saya percaya Tuhan sedang mau mengarahkan kita pada keunikan salib. Karena salib membuktikan jalan Tuhan itu unik. Ada banyak hal kita tidak mengerti, tapi jangan berontak. Ada banyak hal kita tidak mengerti tapi tetap taat. Ada banyak hal kita tidak mengerti tapi tetap mengasihi. Ada banyak hal kita tidak mengerti. Tetapi tetap kita percaya ada pemulihan dalam Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Di rumah masing-masing.